Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sedaya, serta cana nyimak video yuk klik subrek. Nah, apalah saya tanpa subrek kalian. Hai. Pada kali ini saya akan menceritakan beberapa karomah guru saya. Nama beliau Abuya Fuad Halimi, dalam kurung Aki Fuad. Beliau adalah seorang ulama karismatik. Kediaman beliau di Kaduronyok, Pandeglang, Banten, yang bergelar Profesor Doktor. Beliau adalah guru besar kami yang memiliki pondok pesantren Al-Ihya di Kaduronyok, Pandeglang. Beliau wafat pada hari Minggu 11.02.2018 pukul 06.10. Usia beliau itu kurang lebih 70 tahun. Semasa hidupnya beliau pernah menjadi penggagas lembaga Ikatan Sarjana NU dalam kurung ISNU. Selain mengelola pesantren dan sekolah formal, beliau merupakan pengasuh majelis dzikir yang diberi nama Sansila. Beliau pura pernah berkarir sebagai anggota Badan Intelijen Negara dalam kurung BIN. Kita bahas karomah yang pertama. Singkat cerita, pada saat itu B.J. Habibie seorang presiden RI. B.J. Habibie meminta agar Aki berkenan hadir di Istana Jakarta karena ada kepentingan yang mendadak. Kemudian Pak Habibie menyiapkan satu helikopter dan pilotnya untuk menjemput Aki ke Kaduronyok. Setibanya di Kaduronyok, si pilot pun turun di kediaman beliau di Kaduronyok. Malah disuruh pulang kembali si pilot itu dan menolak tawaran pilot untuk naik ke helikopter. Kemudian si pilot pulang tanpa membawa Aki ke istana di Jakarta. Setibanya pilot di Jakarta, si pilot terkejut heran, ternyata Aki sedang ngobrol asik bersama presiden di Jakarta. Dari situ mulai keanehan beliau. Karomah yang kedua, Abuya Fuad Halimi yang sering dipanggil Aki. Di Kaduronyok, beliau sibuk mengurus santri-santrinya dan masyarakat setempat. Sedangkan pengakuan anak dan istri beliau selalu ada di Jakarta tiap hari karena beliau memiliki rumah di Jakarta semenjak menikah. Begitu ceritanya. Tapi di Kaduronyok, Aki tiap hari ada. Kita lanjutkan ke rumah yang ketiga. Pada tahun 2012 sedang ramai-ramainya pemilihan gubernur Banten. Pada saat itu Atut sedang menjabat. Kemudian Aki berkata pada santri dan masyarakat, jika kalian ingin tahu Atut yang sebenarnya atau kehancurannya, maka pilihlah Atut lagi. Masyarakat pun nurut untuk memilih kembali Atut kembali satu kali lagi. Dan ucapan beliau pun terbukti pada tahun 2013. Atut bersama kroni-kroninya terciduk KPK. Subhanallah. Karomah yang keempat, di masa itu ada salah satu masyarakat yang bertanya pada beliau, bagaimana pandangan Aki terhadap Ahok. Beliau pun menjawab, Ahok itu orangnya sombong. Saya melihat dalam hatinya dan ada sifat merasa berkuasa dan bisa melakukan segalanya, ungkap beliau. Aki pun berkata kembali, kalian akan melihat sebentar lagi dia akan terjatuh. Tak lama kemudian ucapan beliau pun terbukti. Dalam kurun waktu 1 tahun Ahok dipenjarakan. Karomah yang kelima, ada 3 santri beliau yang pergi ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Pulang dari Mekah, 3 santri tersebut bercerita kepada Aki bahwa mereka selalu dibangunkan Aki di jam 3 malam. Terus menerus selama kami di Mekah, tutur 3 santri tersebut. Ngaco dari ya aing teu ka Mekah teu naon. Tahun ieu mah di dieu bae di Sansila, tutur Aki. Karomah yang keenam, Aku bercerita pada santri-santrinya bahwa di Pandeglang hanya ada 2 yang beliau jadikan guru. Satu di antaranya yaitu Abuya Dimyati Sidahu. Yang kedua, Abah Otong Saketi. Abuya Dimyati adalah santri Bendo Pare Kediri. Beliau lama mondok di sana dan berguru pada Mbah Kiai Kocit, tutur Aki. Kemudian santri bertanya pada Aki,
apakah Aki satu angkatan bersama Abu Yadim Yati ketika mondok di Bendros? Aki menjawab, Abu Yadim Yati adalah senior sekaligus guru saya di sana, meskipun kami satu angkatan. Subhanallah, tawaduknya beliau. Karomah yang ketujuh sebelum wafatnya Aki. Ada salah seorang kiai di Sukabumi. Beliau adalah teman dekat Aki sewaktu mondok pada hari itu. Tempatnya di hari Minggu, di hari wafatnya Aki, jam 7 pagi, HP Kiai Sukabumi berdering. Ternyata panggilan dari Aki. Kemudian Kiai pun cepat-cepat menjawab telepon itu. Dan Aki pun mengucapkan salam. Assalamualaikum, tutur Aki pada sahabat. Dan Aki berkata, dinten ieu abdi bade uwi, tapi majlis taklim can beres, tutur Aki. Setelah ngobrol panjang, lalu telepon ditutup. HP sahabat Aki menerima 3 pesan dari nomor Aki yang berisi foto-foto Aki yang sedang dibungkus dengan kain kafan. Kiai tersebut kaget. Barusan ngobrol kok sekarang sedang dikafani. Lantas tadi yang ngobrol siapa? Tutur Kiai bingung. Kemudian Kiai itu menelpon sahabat-sahabatnya yang lain untuk mengetahui keaslian foto-foto itu. Ternyata benar, Aki wafat subuh sekitar jam 6 pagi. Tapi jam 7 beliau ngobrol panjang, beliau mau pulang. Subhanallah, waliullah. Yo, hatur nuhun dulur-dulur, tong hilap sabrek sareng likna. Yo, assalamualaikum.